Halo semuanya, kembali lagi di channel Alwi Harsi dan masih dalam perjalanan handphone gue. Kali ini perjalanan handphone gue itu part 10 guys, dan handphone ini handphone pamungkas yang sedang saya gunakan ya guys. Jadi sebelum saya membeli atau mengupdate handphone terbaru, ini adalah part yang terakhirnya ya dari perjalanan handphone gue. Aduh, sampai belibet. Dan kali ini handphonenya adalah ini guys. Wow. Kelihatan ya? Dari boxnya aja udah wow ya. Oke. Ini adalah Realme X. Realme X. HP ini, kenapa saya pilih HP ini? Karena waktu itu dengan harga yang lumayan, tapi kita mendapatkan sesuatu yang wow gitu. Wownya gimana? Jadi handphone ini saya jelasin sedikit ya. Handphone ini Realme X. Ini adalah handphone yang beda dari generasi Realme yang lain. Nanti saya bakal jelasin. Handphone ini dirilis pada tanggal 25 Juli 2019 dan penjualan pertamanya itu pada tanggal 3 Agustus ya guys. Jadi waktu itu pre-order tanggal 25 Juli itu saya nggak ikut pre-order, tapi harganya itu lumayan sih. Dari harga normalnya itu kan 4.200.000. Yang ikut pre-order itu harganya cuman 4 juta, bonusnya JBL Go, speaker Bluetooth. Dan saya agak nyesel sih waktu itu nggak ikutan pre-order ya, karena belum dapat izin dari istri saya. Dan waktu penjualan pertamanya pada tanggal 3 Agustus saya juga nggak ikut beli, keburu habis stoknya. Dan karena masih belum dapat juga restu dari istri, akhirnya saya tadinya mau membeli merek lain, tapi pada suatu malam gitu, saya yang biasa tidurnya jam 12 ke atas, waktu itu saya tidur jam 11-an. Kemudian istri saya itu membangunin saya ya guys, dan ngasih info yang mengejutkan sampai saya langsung semangat bangunnya walaupun kondisi masih beler, ngantuk ya. Jadi katanya ini ada lagi stok Realme, kan jualnya kan di online doang ya. Waktu itu ada lagi stok Realme. Dan sebelum istri saya mengecek itu, saya udah lihat-lihat di Instagram atau di mana gitu, nyari-nyari info kapan nih si Realme X ada lagi ya kan. Dan waktu itu ada pada suatu malam. Jadi jam 00.00 teng itu istri saya ngecek, ternyata stoknya ada. Wow, jadi waktu itu saya langsung bangun. Dan karena BRI, bank yang saya gunakan itu, kalau jam 12 malam itu nggak bisa buat transaksi. Akhirnya saya memutuskan mengeluarkan motor dan langsung ke ATM terdekat untuk membayar si Realme X. Sampai segitunya ya. Ya, karena menurut saya ini handphone yang lumayan istimewa. Bukan lumayan sih, istimewa. Emang istimewa ya guys. Jadi alhamdulillah saya dapat si Realme X ini guys. Jadi handphone ini yang sekarang saya gunakan dan sekarang saya pakai. Dan dari video-video yang ada di YouTube, yang saya gunakan untuk merekam itu adalah ini. Wow. Oke. Jadi alhamdulillah saya dapat. Dan waktu itu saya cek lagi pagi, bangun jam 7 atau jam 6 gitu, saya cek di online, ternyata stoknya makin dikit dan habis ternyata guys. Alhamdulillah saya waktu itu dapat si Realme X ini. Apa sih kelebihannya sampai bela-belain Realme X? Ya, yang pertama itu murah. Itu yang saya pakai, bukan yang saya pakai sih, yang membuat saya tergiur gitu. Yang pertama itu murah dibanding Oppo Vivo. Kalau Oppo Vivo itu dapat handphone yang macam seperti ini itu harganya 5 jutaan guys. Dan ini harganya saya dapat 4.200.000 dengan RAM 8GB dan storage alias memori internalnya 128GB guys. Jadi ini handphone yang istimewa. Harganya
jauh berbeda 800 dibanding pesaingnya, dan dia ini menggunakan layar AMOLED ya, Full HD, kemudian fingerprintnya in display. Jadi kita tinggal begini aja untuk buka kunci. Jadi handphone ini kameranya itu di belakangnya biarpun cuma 2, nggak kayak handphone zaman sekarang, tapi ini keren. Kenapa keren? Karena kamera belakangnya ini beresolusi yang di atas ini 5 megapiksel untuk depth sensor, dan yang di bawah ini 12 megapiksel alias 48 megapiksel tapi menggunakan pixel binning. Jadi hasil kamera aslinya itu cuma 12 megapiksel resolusinya ya guys, tapi menggunakan pixel binning sehingga bisa menghasilkan gambar beresolusi 48 megapiksel. Dan kamera depannya ini yang pop up ini resolusinya 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX471. Oh iya, yang di belakangnya ini menggunakan Sony juga, sensor Sony IMX586. Jadi yang di YouTube itu hasilnya agak jernih, itu hasil dari ini guys, Sony ini. Dia ini chipsetnya juga dibandingkan Oppo atau Vivo, dia ini lebih unggul. Kenapa? Kalau Oppo Vivo itu kan chipsetnya 600-an ya, Snapdragon 600-an. Kalau yang ini chipsetnya 710, sorry. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 710 AIE dengan Android Pie. Baterainya ini kecil, cuman 3765 mAh. Dan spesialnya lagi, dia ini menggunakan ini VOOC Flash Charge 3.0. Jadi ini chargernya bulky, gede. Dia ini 20 watt guys. Jadi dia ini cepet banget, dari ngisi dari 0 ke 100 itu cuman butuh waktu 80 menitan lebih guys. Dan ini keren sih menurut saya. Dengan layarnya yang full screen. Coba saya kasih gambar ya yang putih biar kalian ngelihat gambarnya yang full ini ya guys. Sebentar, saya kasih gambar ini aja ya, gambar yang putih, benar-benar putih. Nah, ini nggak ada poni, nggak ada tompel, jadi benar-benar layarnya ini beresolusi Full HD dengan ukuran 6,5 inci kalau nggak salah guys. Jadi mantep ya. Dan handphone ini juga awet baterainya. Jadi saya mendapatkan screen on time itu kisaran 6-7 jam kalau dipakai terus ya guys. Dengan layar yang AMOLED ini, kalau kita menggunakan dark mode itu dia bakal lebih hemat baterai. Kenapa? Karena layarnya itu kalau misalkan warna hitam itu dia itu benar-benar mati, dan nggak kayak handphone yang layarnya IPS tuh. Kalau yang AMOLED itu lebih efisien dalam hal baterai, itu ketahanan guys. Jadi intinya kenapa saya bikin konten perjalanan handphone gue ini untuk mengingatkan, bukan mengingatkan sih ya, untuk memotivasi kalian. Jadi di awal itu saya nggak langsung wow gitu HP-nya, jadi bertahap gitu, naik sampai yang sekarang ini ya menurut saya ini udah oke. Kenapa? Karena ini sesuai kebutuhan saya ya. Ini sesuai kebutuhan saya karena Allah itu kan memberikan apa yang kita butuhkan dan pantas kita dapatkan, bukan yang kita inginkan katanya guys. Jadi ya memang bener, ini sesuai dengan kebutuhan saya yang merangkap jadi YouTuber online shop juga. Ini mendukung banget, alhamdulillah ya. Jadi buat kalian yang HP-nya masih RAM-nya 2 GB atau memorinya 16, kalian syukurin aja. Tapi percayalah, next kalian bisa naik. Dan yang penting kalian itu nabung. Jadi handphone saya yang saya punya itu pertamanya doang itu dibeli nama kakak saya, kemudian saya nabung untuk update, nabung ya guys, dan sampai akhirnya saya memiliki handphone yang menurut saya ini agak mahal, 4.200.000 ya guys.
Oh iya ya, kalau kalian belum nonton video-video yang lain yang perjalanan handphone saya, nanti playlistnya bakal saya taruh di sebelah kiri sini. Kalau nggak salah ya, sebelah kiri apa kanan. Oke, gitu aja ya. Kalian semangat terus untuk menggapai cita-cita atau menggapai handphone impian kalian. Kalau yang belum dapat handphone impian, semoga kalian dapat secepatnya. Dan kalau yang udah mendapatkan handphone impian kalian, silahkan kalian komentar. Jangan lupa subscribe juga ke channel Alwi Harsi ya guys. Kita sharing tentang handphone. Terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Alwi Harsi. Saya pamit dulu guys.